Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu senantiasa menyertai kita. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita di dalam setiap kelemahan kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa keluar daripada setiap kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga pasti akan memberkati kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini, tema renungan kita adalah kekuatan di dalam kelemahan. Sahabat kabari, saya akan bacakan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ketika aku lemah, disitulah kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam diri Rasul Paulus. Sahabat kabar yang perlu kita pahami di sini, ketika kita berada di dalam kelemahan, kita harus menyadari bahwa kelemahan itu adalah atas seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan kelemahan itu terjadi dalam diri Rasul Paulus. Di sini jelas Paulus menyadari bahwa kelemahan yang ada dalam dirinya ini adalah cara Tuhan supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri atas setiap pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam dirinya, yaitu yang ada di dalam ayat 1 dan 2. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Itu pernyataan-pernyataan dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Dan di situ Rasul Paulus menyadari bahwa kelemahan yang diberikan Tuhan dalam dirinya adalah supaya dia tidak meninggikan diri. Permohonan Paulus supaya kelemahan itu, duri dalam daging itu, dicabut dari dalam dirinya. Tetapi Tuhan tidak mencabutnya. Justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini cara pandang Paulus yang perlu kita pahami bersama. Paulus tidak tersinggung ketika doanya tidak dijawab Tuhan, tetapi justru Tuhan memberikan pernyataan peneguhan. Justru di dalam kelemahan-kelemahan itulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Sehingga Rasul Paulus tadi berkata dalam ayat 10 bagian terakhir, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini yang harus kita pahami bersama. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kelemahannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita menyadari di masa-masa sekarang ini juga mungkin banyak hal yang hampir membuat kita bisa lemah dan loyo untuk menghadapi kehidupan ini. Tetapi percayalah, masih ada Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kita semuanya supaya kita tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Percayalah, kuasa Tuhan sanggup bekerja, kuasa Tuhan sanggup memberikan kekuatan sehingga kita bisa kuat, kita bisa tegar, bisa menghadapi segala masalah-masalah yang terjadi. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita di dalam setiap kelemahan, kesulitan, masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berkata sebagaimana Paulus sudah berkata tadi, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku punya masalah, maka aku akan diberikan Tuhan jalan keluar yang terbaik
terbaik. Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam setiap persoalan demi persoalan yang kami hadapi, mungkin kami sudah hampir putus asa Tuhan. Kami yakin dan percaya masih ada kuasa Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami dan memberikan jalan keluar dan berkat bagi kami semuanya. Tetap berikan bagi kami semangat yang luar biasa, tetap berikan bagi kami Tuhan pengharapan yang lebih lagi kepada-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjalani dan melewati kesulitan masalah yang ada Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.